Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI, berjumpa lagi di podcast Frekuensi, Forum Ruang Ekspresi Kreatif untuk Edukasi Narasi Suara Inspirasi. Bersama saya Regita Bayu, dan kali ini Frekuensi akan mengangkat tema UMKM yang bergerak di bidang kerajinan atau industri kreatif, yaitu membatik, dengan judul Melukis Asa di Atas Kain. Dan telah hadir bersama saya owner Batik DRT, Kang Sony. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Arnelina, seorang pembatik disabilitas yang bekerja di Batik DRT. Apa kabar, Mbak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Dan saya mungkin ke Kang Sony dulu nih. Siap. Untuk awal-awal nih, Kang. Saya penasaran nih, kenapa namanya Batik DRT? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa kok namanya unik nih, Kang? Iya betul, memang sepintas kayak bahasa Italia ya. Itu sebuah brand. DRT itu sebenarnya filosofinya sangat kuat. Karena waktu saya mendapatkan ilmu membatik dari pemerintah, waktu itu status saya adalah ketua RT. Oh, oke. Jadi disuruh cari nama, ya udah spontan aja, ya udah RT aja. Cuman kan didesain supaya tidak hanya sekedar huruf R dan RT. T, tapi ada sesuatunya lah gitu. Jadi terkesan bukan bukan ketua RT, padahal memang DRT. Pada saat itu lagi menjabat ketua RT. Ya, begitulah filosofinya, asal-muasalnya. Daripada bingung, ya udah nih langsung. Iya udah, akhirnya melekat. DRT. Dan itu sesuatu yang luar biasanya ketika kita mengajukan haki. Untuk hak merek itu paling cepat karena nggak ada duanya gitu. Oh, karena masih satu-satunya tuh. Satu-satunya nggak ada itu. Nggak ada. Untuk level UKM apapun gitu kan merek itu nggak ada. Jadi mudah ya. Mudah untuk pas hakinya waktu ya, itu. Oke. Betul. Itu tahun berapa tuh, Kang? 2012. 2012. Ya. 2012 sudah langsung kasih nama DRT, langsung didaftarkan juga ke Langsung haki. didaftarkan juga, tapi memang kan difasilitasi oleh pemerintah lah. Difasilitasi Ya. oleh pemerintah. Nah, tadi kan ada sempat Kang Sony bilang bahwa mendapat ilmu membatik itu dari pemerintah. Iya. Iya. Nah, itu di tahun itu juga atau sebelumnya atau memang sudah belajar batik mungkin, Kang? Jujur aja memang saya sebagai UMKM batik itu terlahir dari rahimnya pemerintah. Oke. Ya itu, karena memang dari awal saya bukan turunan batik dan tidak ada ilmu membatik sama sekali kan. Tapi basic saya memang di seni. Saya dasar saya adalah di advertising, periklanan dulu. Nah, pada 2011 itu pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM itu membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan untuk mengikuti pelatihan batik. Terjaringlah kurang lebih sekitar 130 orang dan diseleksi, psikotes, dan alhamdulillah saya salah satunya dari 20 orang yang terpilih. 20 orang. 20 orang di 2011 itu gitu kan. Sebulan kemudian baru diberangkatkan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama 10 orang berangkat ke Jogja di Balai Besar Kerajinan Batik selama kurang lebih 5 hari efektif. Habis itu gelombang keduanya sebulan kemudian. Ya itulah titik awal Batik Tarakan, dan saya terjun langsung di dunia UMKM batik ya di tahun 2011 itu. Kenapa waktu itu tertarik, Kang, untuk ikut pelatihan batik? Ya ini sebenarnya imbas dari UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda. Di tahun 2009 jatuhnya tanggal 2 Oktober, makanya 2 Oktober itu jatuhnya sebagai Hari Batik Nasional. Okay. Dan itu imbasnya hampir seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Tarakan aja juga ingin punya batik lokal masing-masing daerah, termasuk Kota Tarakan. Saya selaku orang seni lah boleh dikatakan seperti itu, ya juga tertarik ketika kesempatan itu datang dari pemerintah. Satu, tujuannya memang ini sebagai warisan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ingin mengekalkan, melestarikan budaya itu. Dan kemudian juga peluang ekonominya juga sangat bagus. Apapun itu istilahnya UKM kan tujuan utamanya tetap ekonomi lah. Betul. Pasti cuan, ya. Nah, itu tujuan utamanya. Itu kalau pelestari itu embel-embel aja. Tapi tujuan utamanya tetap kecuan. Jadi menangkap peluang itu ya sudah saya ikutin aja, dan alhamdulillah memang terpilih. Kebetulan juga pada saat itu belum ada banyak pembatik atau seperti apa? Belum, betul-betul nol. Nol ya. Di Tarakan itu pembatik nggak ada, tapi batiknya ada. Batiknya ada. Batiknya ada, tapi motif pada waktu itu dikirimnya ke Jawa.
Oke. Itu Tidak sejarahnya. diproduksi sendiri ya? Tidak diproduksi sendiri karena kan belum ada SDM. Iya. Belum ada SDM di Kota Tarakan. Jadi kirimlah motif ke Jawa, ke Jogja atau kemana, Solo, Pekalongan, daerah sentra-sentra batik yang ada di Jawa. Sampai ke Tarakan udah berupa kain. Oh, udah jadi Yang aja. bermotif, motifnya motif motif Tarakan. Tarakan khususnya gitu. Oh, berarti Awal mulanya. ya, berarti tidak diproduksi sendiri. Tidak, motif Tarakan jauh lama sudah ada, tapi batik asli Tarakan adanya hanya di 2011. Baru di 2011. Iya. Nah, waktu awal DRT dibangun atau dibentuk itu Kang, pekerjaannya berapa tuh waktu itu? Waktu itu ya one man show. Masih Iya. masih sendiri. Sendiri. Waktu itu kan pangsa pasar juga masih meraba-raba Betul. gitu kan. Kita hanya mengikuti istilahnya maunya pemerintah seperti apa, dan alhamdulillahnya disupport oleh pemerintah. Jadi kita dibekali bukan hanya sekedar skillnya, tetapi bahan bakunya, pemasarannya, semuanya disupport full oleh pemerintah. Disupport full pemerintah. Iya, karena memang Tarakan khususnya dan Kaltara pada itu bukan daerah batik. Batik masih awam banget lah di 2011 Masih itu. di 2011 Iya. masih belum banyak ya. Nah, Kang, untuk bahan-bahan sendiri waktu itu pas awal merintis seperti apa, Kang? Ya bahan-bahan itu sejak merintis sampai di detik ini juga 90% datangnya dari Jawa. Dari Jawa. Iya, makanya harga batik di Tarakan dan di Kaltara itu pasti jomplang dengan di Jawa. Berarti semua bahan kebanyakan masih didatangkan dari. Bukan kebanyakan, hampir 90%. Oke. Tarakan dan Kaltara itu hanya menyediakan SDM-nya aja, sumber daya manusianya aja gitu kan. Bahan baku semua hampir 90% dari Jawa. Kenapa tuh Kang kalau enggak bisa bahan dari. Ya karena pada umumnya Kalimantan lah, bukan hanya Kaltara, bukan hanya Tarakan, itu bukan daerah batik. Bahan Yang baku pusat. daerah batik kan Jawa. Betul. Sumatera juga tetap mendatangkannya dari Jawa. Irian Sulawesi tetap datangkannya dari Jawa. Karena bukan daerah batik. Jadi ekosistem batiknya memang yang ada cuma di Jawa. Semua bahan ya. Semua bahan. Dan masih daerah lain pun masih ngambil dari Jawa juga. Pasti itu. Karena bukan ekosistem batiknya memang di Jawa itu kan udah dari dulu. Benar. Udah dari zaman nenek moyang kita Ya. lah istilahnya kan. Berarti semuanya masih hampir 90% atau Hampir semuanya. 90% di bahan baku utamanya datang dari Jawa. Nah, untuk dari awal hingga saat ini untuk batik DRT itu bermain di motif apa aja nih? Ya karena kita dibesarkan di Kota Tarakan, ya tentu kita sebagai pembatik juga harus bisa melestarikan kearifan lokalnya. Benar. Kearifan lokal dalam bentuk kita coba menggali potensi-potensi ukiran-ukiran suku etnis yang ada di Kota Tarakan, khususnya pribuminya nih, suku Tidung. Suku Tidung. Ya kan, karena mayoritas suku Tidung ya udah kita gali potensi motif apa aja sih yang bisa dikembangkan menjadi batik. Dan pada waktu itu kita sebagai pembatik juga konsultasinya dengan tokoh budaya lokal seperti Pak Datu Norbek. Kita ajak untuk rembuk, difasilitasi oleh dinas. Motif apa aja sih yang bisa dieksplor untuk menjadikan batik. Muncullah motif tanduk galung, padau tujuh dulung, gitu kan. Itu Tidung banget gitu lah kan. Dan itu kita angkat. Pengembangannya nanti tinggal kreativitas si pembatiknya. Nanti kan tidak si padau tujuh dulung perahunya seperti itu ya kan, kita kembangkan dikit-dikit lah. Ada modifikasi. Ada, tapi motif utamanya tetap timbul gitu. Jadi itu ada. Itu dari sisi budayanya. Dari sisi fauna floranya juga kita eksplor. Oke. Fauna yang ada di Tarakan khususnya apa sih yang menjadi endemik? Endemik bukan endemik Tarakan sih sebenarnya, endemiknya Kaltara gitu kan. Kaltara. Kita ambil bekantan. Udah kita ambil untuk dijadikan motif. Orang kesini biasanya carinya apa? Udang, bandeng, kapah. Ya. Kita jadikan motif. Ada itu motif-motif seperti itu. Itu dari sisi fauna. Dari sisi floranya kita ambil pakis di hampir semua daerah ada. Ya. Tapi untuk dijadikan motif hanya ada di Tarakan. Hanya di Tarakan. Nah, jadi itu kita pengembangannya seperti itu. Referensinya dari itu semua ya kan? Dari itu semua, dari kearifan lokal gitu. Kearifan lokal dan juga kolaborasi dengan tetua-tetua adat ya. Harus. Itu kalau menurut saya itu wajib karena tentu mungkin dalam setiap motif lekuk-lekuknya ada filosofi.
gitu kan? Ada filosofinya, ada sejarahnya. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Pasti ada filosofinya. Itu kita jaga. Jangan sampai nanti kita bikin sembarangan motif ketika jadi batik jadi perdebatan. Iya, betul. Gitu loh di ruang publik. Ya. Oh ini nggak boleh ini nggak boleh ini ya. Itu. Oh, ini bukan asli Tarakan bukan. ya. Gitu loh. Itu pentingnya. Penting ya. Iya. Oke. Nah, untuk motif yang menurut Kang Sony yang susah atau ribet itu yang motif yang seperti apa, Kang? Yang tanduk galung itu. Tanduk galung. Tanduk itu. galung itu kan kalau orang awam melihat itu sekarang kan di pantai Amal itu yang baru itu kan ada tuh yang patung itu. Itu kan sebenarnya potongan dari tanduk galung. Itu agak rumit. Agak rumit. Kedua juga Padau 7 Dulung. Oke. Padau 7 Dulung juga agak rumit karena dia tidak simetris. Perahu kan nggak simetris kan? Benar. Itu yang mengkomposisikan di batik itu seperti apa sih ketika di batik jadinya seperti kain itu seperti apa sih? Seperti baju, gaun itu seperti apa sih? Itu yang mungkin tingkat kesulitannya agak tinggi. Oke. Mungkin saya bergeser dulu ke Mbak Lina nih. Siap. Mbak Lina, udah berapa lama nih ikut kerja sama Kang Sony? Mulai tahun 2019 ya Pak. Iya. 2019. Iya. Sebelum Covid berarti ya atau Iya, sebelum Covid. Nah, awalnya gimana tuh Mbak kok tertarik untuk mungkin belajar batik atau ikut kerja dengan Kang Sony itu awalnya seperti apa? Waktu itu Pak Sony lagi buat posting di Facebook ya. Di Facebook gitu, terus saya ngelihat itu katanya difabel juga bisa diterima gitu kan. Jadi saya coba hubungi Pak Sony-nya. Pak Sony-nya oke. Terus datang ke rumah wawancara. Ya udah langsung ikut gitu. Langsung ikut di situ. Iya, sambil belajar 2019. Apakah memang juga sebelumnya ada pernah belajar membatik atau seperti apa, Mbak? Dulu sempat ngelihat orang yang ikut pelatihan itu yang anak-anak disabilitas dulu zaman dulu ya. Tapi saya kurang bisa gitu karena disuruh untuk pegang canting nggak bisa gitu. Tapi sekarang udah mahir sih. Udah mahir. Iya. Udah. Berarti waktu itu masih belum ada basic sebenarnya? Belum ada basic. Akhirnya ikut ke Batik DRT diajarin sambil juga memproduksi juga. Iya. Waktu itu di 2019. Nah, apa aja sih Mbak yang udah dipelajari dari Batik DRT yang udah sampai hari ini Mbak pelajari? Ya gambar ya terutama pola ya pola motif-motif. Saya sering lihat Bapak itu cepet banget itu kalau bikin motif-motif. Jadi ya itulah kesannya kok bisa ya Bapak gitu, jadi belajar dari situlah. Termotivasi Iya. Termotivasi supaya bisa juga. Ya ada kesulitan nggak Mbak awal-awal waktu pas belajar waktu itu? Ya lumayan. Lumayan. Karena sama sekali belum bisa ini kan coba batik itu. Jadi ya lumayan sulit juga. Ya. Lama nggak Mbak beradaptasi untuk belajar batik waktu itu? Lumayan lama. Dari sampai sekarang masih belajar juga ya. Karena kalau untuk pewarnaan kayaknya masih belum bisa. Kalau untuk menyanting atau menggambar ya lumayan lah, sudah bisa gitu. Lumayan Iya. mahir lah. Iya. Yang paling sulit itu bagian apa kalau Mbak Lina? Kalau untuk membatik itu, kalau sekarang warna sama ini melorot ya Pak. Iya. Melorot karena sulit kan, kita harus menggunakan apa itu namanya kompor air panas itu direbus itu kan, harus dicuci lagi, bilas ya, itu yang masih belum bisa. Masih belajar ya? Iya, masih belajar. Biasanya dibantu atau seperti apa mungkin kalau pas bagian itunya? Bagian itu biasanya saya serahkan ke Bapak sih. Kalau Daripada resiko ya. Iya. Jadi mending diserahkan ke ahlinya aja. Iya. Iya. Mungkin ke Kang Sony lagi nih. Kang, untuk metode batiknya sendiri nih pakai metode yang seperti apa nih Kang untuk batik DRT sendiri? Ada tiga jenis. Satu batik cap, kedua batik tulis, ketiganya batik kombinasi.
Kombinasi itu cap dan tulis. Ada capnya, ada tulisnya. Dan itu hampir di semua daerah juga rata-rata sih 3 jenis batik itu. Oke. Ada satu teman yang namanya saya sebutkan aja di sini Mas Anto Gondrong itu lebih ke batik lukis. Lukis. Oke. Karena dia kenapa disebut batik lukis? Karena dia masih menggunakan lilin. Ya. Kalau dia tidak menggunakan lilin bukan batik. Tapi ketika dia sudah menggunakan lilin, mau pakai kuas, mau pakai canting, mau pakai apapun benda, ketika lilin itu melekat di batik, di kain, udah disebut batik. Oh, nggak sembarangan berarti Kang ya? Ya nggak sembarangan memang. Tapi dia kan basicnya melukis. Oh, basicnya melukis. Ya basicnya melukis. Jadi dia melukis di kain itu dengan menggunakan canting dan kuas dengan lilin. Itu yang disebut batik lukis. Gitu. Okay. Kalau batik tulis lain. Batik tulis kan kita gambar dulu nih. Kita gambar di kain, baru dicanting, baru diwarna. Kalau batik kombinasi lukis dan tulis dan cap itu bagian tertentu ada ditulis, kemudian ada dicap. Itu jenis-jenisnya. Berarti DRT pakai 3 metode itu ya? Ya 3 metode itu. Yang paling ribet yang mana Kang? Yang jelas yang lukis, yang tulis. Yang tulis. Karena kalau full tulis itu kan dia Mbak Lina sama Mas Hadi itu kan jago tuh sekarang udah kalau mahasiswa udah cum laude lah. Dia menggambar dulu di kain, butuh waktu, terus mencanting juga nggak sembarang bisa gitu kan. Jadi kenapa jadi jatuh harganya itu lebih tinggi, lebih mahal batik tulis dengan batik cap. Karena prosesnya kita sebagai pembatik itu menghargai proses. Dan saya juga mengedukasi masyarakat, tolonglah dihargai prosesnya, bukan bahan bakunya lah, tapi prosesnya dihargai gitu. Karena batik tulis itu mungkin 2 minggu baru dapat 1. Itu paling cepat. Kalau batik cap sehari bisa dapat 2. Kan beda jauh. Itulah itu kita jadi menghargai proses. Kalau batik capnya sendiri pakai cetakan yang seperti ya itu, pakai cetakan. Batik cap itu kan memang kayak stempel itu loh. Kalau dulu pakai tembaga, sekarang saya sudah mengembangkan dengan menggunakan limbah karton. Ya itu udah se-Provinsi Kaltara juga mungkin saya sebagai pelopor untuk menggunakan batik bikin cap dari limbah karton. Oke, berarti dipola dulu di karton? Enggak, dipola dulu di kertas, nanti si karton tuh dipotong setinggi kurang lebih selebar 1 cm baru dilem di triplek bekas. Memanfaatkan yang ada ya? Iya, pokoknya kita pemanfaatan limbah dan alhamdulillah kemarin sampai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau kemarin nih baru kemarin datang ke rumah untuk studi tiru. Studi tiru. Ya, bukan studi tour ya, tapi studi tiru. Gitu. Jadi belajarlah apa sih yang menjadi UKM ini, terutama IPAL dan itu tadi pembuatan canting cap dari limbah karton. Oke. Sekarang udah ada berapa pekerja sih Kang di batik DRT? Kalau di tempat saya itu kan fleksibel. Maksudnya fleksibel ketika batik ini kan kita tergantung orderan ya. Kalau orderan pas rame, mungkin Mbak Lina juga kita panggil, Mas Hadi juga kita panggil, terus anak-anak yang pernah PKL di tempat saya juga kita panggil. Tapi kalau lagi slow ya udah paling saya, anak saya gitu kan. Mbak Lina juga kerjakannya di rumah, Mas Hadi juga kerjakannya di rumah. Gitu. Kalau pas full banyak kegiatan ya kita panggil. Gitu. Jadi fleksibel tempat saya, nggak ada yang karyawan tetap. Oh nggak ada yang karyawan tetap. Ya. Oke. Mengikuti pesanan. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya hitungannya seminggu atau sebulan gitu berapa produk yang dihasilkan Kang? Minimal itu dalam 1 minggu kita produksi 50 potong. 50 potong? Iya. Lumayan juga sebenarnya. Ya, 50 banyak potong. Juga. Tapi alhamdulillah hampir terserap sih. Terserap. Nah syukurnya karena memang di tempat saya juga sebagai butik dan alhamdulillah hampir tiap hari juga selalu dikunjungi oleh tamu gitu kan. Ada aja yang datang berarti Kang. Alhamdulillah rezekinya ada aja. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kita akan lihat dulu untuk pariwara jeda berikut ini.
Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di podcast RRI, di podcast Frekuensi, Forum Ruang Ekspresi Kreatif untuk Edukasi, Narasi, Suara Inspirasi, dengan tema pada hari ini yaitu melukis asa di atas kain bersama dengan batik DRT. Kalau tadi kita sudah banyak berbincang dengan Kang Sony dan juga Mbak Lina, kita akan lanjutkan lagi. Mungkin saya akan ke Mbak Lina nih. Mbak Lina, untuk beberapa tahun dari 2019 hingga saat ini 2025, apa yang menjadi semangat Mbak Lina nih untuk terus bekerja di Batik DRT nih, Mbak? Semangatnya tetap Apakah ada ingin bisa terus berkarya karena juga mungkin Ya, pembuktian diri? ya itu juga sih, untuk lebih percaya diri lagi lah, Untuk percaya misalnya diri lagi. ya. Juga untuk mungkin ya, sebagai contoh buat teman-teman disabilitas juga, supaya mereka bisa lebih percaya diri gitu, terus lebih menonjolkan diri mereka lah. Itu aja sih. Oke. Waktu awal dulu ikut dengan Kang Sony nih, Mbak, bagaimana respon keluarga dan juga lingkungan? Mereka mendukung aja, support ya. Justru kalau lebih banyak diam di rumah malah dimarahin gitu. Jadi udah bangun sana, kerja gitu, kerjain itu. Kalau bisa sebenarnya jangan kerjain di rumah lah katanya. Karena kalau kerjain di rumah kan santai gitu. Kalau di tempat kerja kan bisa dikerjain sampai selesai gitu. Bisa Tapi ya bareng-bareng tetap juga. dikerjain juga sih. Tapi lebih asik di tempat Kang Sony atau ngerjain di rumah nih? Sebenarnya lebih senang kerja tempat bapak sih. Kalau di rumah kan kadang juga ngeblank juga kan.
kalau di tempat pasaran kan kita bisa lihat-lihat macam-macam gambar-gambar dari Pak Sony punya gitu. Banyak temennya juga ya. Iya, banyak temen juga. Apalagi kalau ada anak-anak magangnya ya. Bercanda-bercanda gitu. Bisa saling ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terus juga cita-cita Mbak Lina sendiri nih kedepannya seperti apa nih dalam hal membatik? Bisa punya usaha sendiri sih. Bisa punya usaha sendiri. Iya. Entah di batik atau di apa ya. Kurang. Tapi tetap pengen punya usaha sendiri gitu. Mandiri gitu. Mandiri ya. Iya. Untuk karya-karya yang sudah Mbak Lina hasilkan ini bagaimana untuk respon masyarakat sendiri? Apakah mungkin senang atau seperti apa atau seperti apa Mbak? Respon saya. Responnya masyarakat nih. Ya mereka mungkin Pernah tahu nggak? Pernah ini nggak? mungkin ya bagaimana Bapak kalau saya masih kurang tahu juga kalau respon mereka karena Bapak yang menunjukkan. Tapi Mbak maksudnya udah dari 2019 hingga saat ini 2025 udah pede nggak ngerjain batik itu sendiri? Ya lumayan lah. Udah mulai pede ya. Iya pede. Harus pede. Harus pede, kalau nggak pede nggak bisa maju juga. Oke. Yang paling suka Mbak pola yang mana nih atau motif yang mana nih? Karena kan tadi kata Kang Sony ada yang budaya, ada yang flora, ada yang fauna. Nah dari Mbak Lina sendiri suka motif atau pola yang mana? Kalau saya tuh bikin motif itu biasanya random sih. Ya maksudnya nggak tahu itu motifnya motif model apa, tapi keluar begitu aja gitu ya, apa yang ada di otaknya udah gambar aja gitu kan. Kalau soal filosofi ya paling kita tentang fauna flora gitu. Apalagi sekarang katanya ada gajah atau apa gitu kan. Lebih explore lagi. Iya. Jadi sambil cari referensi juga di internet gitu kan, di Google lah gitu. Sambil dicari modelnya seperti apa. Ya udah ikutin gitu aja gitu. Jadi kalau filosofi saya serahkan ke Bapak aja. Karena kurang begitu ngerti juga kalau soal yang begitu. Target nggak Mbak biasanya Mbak sama Kang Sony? Ini harus selesai sekian hari enggak atau juga ya? Sesantainya saya lah katanya Bapak. Karena kalau selalu tertekan juga sulit ya Pak. Sesantainya aja, yang penting kerjaan rapi, beres ya. Paling banyak biasanya dalam seminggu berapa helai Mbak biasanya kerjain selesainya? Kira-kira? Kalau saya atau per berapa? Tergantung motifnya sih. Kalau umpamanya banyak gitu ya lumayan lama juga. Kalau untuk cuman 1-2 baris itu mungkin lumayan enggak terlalu. Iya. Itu aja sih. Oke. Kita balik ke Kang Sony lagi. Kang, sebenarnya apa motivasi awalnya yang akhirnya mempekerjakan atau mempercayakan membatik di DRT ini untuk teman-teman disabilitas juga? Awalnya sih memang begini. Ketika saya selalu berprinsip ketika ada orang membantu saya harus bisa membantu orang. Dalam hal ini kan pemerintah telah membantu saya nih. Ya. Dengan menjadikan saya sebagai UMKM batik, saya harus mengembalikan jasa itu dengan cara saya. Jadi saya harus bantu pemerintah, tapi dengan cara saya. Cara saya memang saya awalnya memang terobsesi itu oleh ada 3 sih keinginan saya itu. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya udah terlampaui. Ya, pertama adalah merangkul anak-anak difabel, orang-orang yang berkebutuhan khusus, bukan anak-anak ya, tapi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Seperti Mbak Lina kan boleh dikata bukan anak-anak lagi, karena orang berkebutuhan khusus. Kenapa saya mengambil mereka dan mendidik mereka? Karena sebenarnya mereka punya potensi. Cuman selama ini kan, jangankan orang awam, pemerintah aja masih membatasi. Walaupun sebenarnya di undang-undang juga ada jatah mereka sebagai pelaku sebagai pegawai negeri sipil kan ada jatahnya. Tapi kan di fakta di lapangan nggak semudah itu. Saya berangkat dari situ, makanya saya share di Facebook waktu itu di 2019 ya Lin ya, ada beberapa yang nyangkut gitu kan. Kemudian obsesi kedua saya adalah merangkul orang-orang yang mantan napi.
Dan alhamdulillah juga sudah saya lakukan dengan saya ditunjuk sebagai narasumber di Lapas Nunukan, Lapas Tarakan gitu kan. Jadi udah produk mereka kan selama ini mereka memproduksi tapi kebingungan pasar. Bagaimana menjualnya? Saya ambil, saya beli produk mereka, saya jual di rumah saya. Saya membantunya total. Kemudian adalah yang ketiga obsesinya orang-orang yang pernah nyangkut di narkotika, narkoba. Dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan. Jadi saya selalu merinding. Ketiga-tiganya alhamdulillah udah saya jalani gitu kan. Anak difabel, mantan napi, sampai orang-orang yang narkotika itu. Cuman kan yang nyangkut cuman orang-orang anak-anak difabel. Kalau yang lainnya itu hanya sekedar belajar, padahal sudah saya tawari. Sudah sempat ditawari. Sudah saya tawari, sudah saya kasih gambaran begini. Kan saya nggak bisa memaksa. Betul. Saya hanya bisa menawari. Kamu udah punya loh ilmu membatik. Kalau kamu punya ilmu membatik, suatu saat kamu bisa menjadi pembatik, bisa seperti saya. Tapi kalau kamu ikut dengan menjadi istilahnya karyawan, ikut toko, ya mudah syukur-syukur kalau punya toko. Tapi kalau kamu punya batik, bisa belajar batik, suatu saat bisa kau punya batik sendiri. Saya bilang begitu. Tapi ya mungkin mereka belum terbuka. Saya tidak pernah memaksakan wajib ikut, enggak. Penting saya udah menyampaikan apa yang menjadi obsesi saya, ketiga-tiganya udah pernah dilakukan. Sudah masuk tas. Tapi alhamdulillah dengan yang Mbak Lina ini memang sama yang teman-teman yang lain ada Mas Hadi. Awalnya tuh ada 25 orang di tempat saya, anak-anak difabel. Oh, banyak ya. Banyak. Dari 25 ini yang bertahan hanya Mbak Lina sama Mas Hadi. Yang lain-lain ada yang mungkin mereka kan juga manusia lah. Betul. Ada yang cocok dengan saya, ada yang tidak. Itu wajar, sangat manusiawi. Betul. Saya tidak pernah ini. Tapi saya bangganya apa? Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu dari saya, dia direkrut oleh teman-teman saya sebagai pembatik, itu luar biasa buat saya. Betul. Banyak itu teman-teman pembatik yang lain direkrut, ya silakan. Saya nggak pernah memaksa, nggak pernah menahan. Saya nggak pernah komen. Saya tahu-taunya di Facebook, udah alhamdulillah saya bilang mereka sudah diambil gitu. Ya saya tidak, saya mikirnya begini, selama tidak ada hitam di atas putih ketika dia masuk dengan saya, selama itulah saya bebaskan mereka mau kemana saja. Itu prinsip saya. Intinya mereka bisa mendapatkan sesuatu dari batik. Dari apa yang telah diajarkan Kang Sony. Semoga kedepannya bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Nah, susah nggak sih Kang waktu awal-awal ngajarin teman-teman difabel? Susahnya pakai banget. Karena apa? Seperti Mbak Lina kan dia jangkauan motoriknya kan terbatas. Yang tuna bisu, yang rungu kan komunikasi yang menjadi kendala. Sedangkan mayoritas di tempat saya itu yang tuna rungu. Ya saya bagaimana caranya saya supaya ilmu batik saya nyampe ke mereka. Akhirnya saya yang harus belajar bahasa isyarat ke mereka. Sampai segitunya. Harus seperti itu, saya harus menyesuaikan dengan bahasa mereka. Kalau Mbak Lina kan secara komunikasi aktif. Bisa apa yang saya sampaikan dia ngerti. Tapi kan keterbatasan motoriknya kan. Ya kita maklumi. Yang kendala utamanya memang adalah di tunarungu. Tapi ya alhamdulillah. Dan saya disyukurinya, saya dianugerahi kesabaran yang pakai banget juga gitu kan. Jadi berjalan ya yang awalnya gimana lah mereka dari nol tentang batik akhirnya bisa membuat batik itu luar biasa buat saya. Dan itu di tengah pandemi loh. Di tengah pandemi masuk 2000 tuh 2020. Di tengah pandemi banget, pandemi lagi gencar-gencarnya, sedangkan mereka udah gatel pengen belajar batik bagaimana caranya. Sedangkan jarak harus dijaga seperti apa. Pokoknya pada waktu itu luar biasa banget lah. Perjuangan mereka dan saya gitu kan di tengah pandemi bagaimana tetap ini berjalan. Nah kalau tadi saya tanyakan ke Mbak Lina Kang untuk masalah mungkin dari konsumen bagaimana melihat atau menanggapi karya-karya teman-teman. Sebenarnya konsumen itu harus diedukasi tentang narasi, kembali ya, narasi dan inspirasi. Jadi ketika konsumen lihat batik, saya sebagai pelaku, sebagai perajin batik dan harus bisa mengedukasi juga masyarakat. Ini loh,
ini loh filosofinya, ini loh yang bikin ini orangnya ini. Batik di mana-mana mungkin sama, tapi yang bikin beda adalah apa? Pembuatnya. Nah, itu harus saya tekankan konsumen. Dan akhirnya mereka yang tadinya mungkin tidak tertarik untuk itu, tapi mereka punya empati untuk membeli dengan narasi saya itu tadi. Ya ini loh, ini hasil karya anak-anak difabel, gini. Akhirnya ya setiap yang Mbak Lina store ke saya, itu dalam hitungan seminggu pasti aja ada yang laku, nyangkut. Lumayan ya, cepet ya. Sangat lumayan, gitu kan buat saya dan juga untuk Mbak Lina, karena saya menghargai dalam satu kain berapa sih, gitu kan. Mas Hadi juga sama, gitu kan. Saya tidak aji mumpung memanfaatkan mereka, enggak. Saya tetap menghargai prosesnya itu, menghargai tenaga mereka. Dan yang luar biasa buat saya Mbak Lina yang dulu begitu tertutup dengan orang, sekarang kan udah mulai pede. Pede banget. Nah, itu prosesnya luar biasa banget. Luar biasa. Dulu begitu ketika ketemu orang untuk bicara aja sulit, untuk mengeluarkan A, B, C itu sulit. Sekarang udah alhamdulillah itu proses ya. Prosesnya Mbak Lina untuk beradaptasi, proses bagaimana saya juga untuk mengajarkan itu, untuk berkomunikasi dengan orang gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah lah semua berjalan dengan baik. Iya. Nah, kalau tadi sempat waktu yang lama untuk mengajari mereka. Nah, nilai plusnya nih Kang, kalau nilai plusnya dari teman-teman difabel ini ketika membatik atau berjalan sampai hari ini? Fokus. Ya, mereka fokus kalau kerja. Karena apa? Mereka nggak mendengar kok. Mereka fokusnya di kerja. Kayak Mbak Lina, fokus. Nggak main HP, nggak ada main gadget, nggak ada. Fokus aja. Fokus kerja. Hanya kan namanya juga mereka, apalagi dalam usia masih anak-anak. Mainnya kan masih banyak. Ya, tergantung kitanya juga sebagai istilahnya pembimbing bagaimana untuk mengarahkan mereka. Pernah loh saya itu dapat orderan dari batik PNS itu ada kurang lebih 600 ya Linnya. Yang gagal 180. Ini Mbak Lina ketawa. Karena mereka masih dalam proses. Mereka takut kalau saya marah. Saya bilang, Bapak nggak marah. Nggak apa-apa Bapak rugi, tapi kamu pandai. Bayangin loh, dari 600 potong yang gagal 180. Lumayan kan. Kali 300.000 berapa tuh? Kalau itu ikut nominalnya, tapi saya nggak ngitung ke sana. Yang penting anak-anak pandai. Kamu pandai. Awalnya minder mereka, termasuk Mbak Lina, sungkan mengerjakan PNS itu karena takut gagal. Saya dorong terus, alhamdulillah. Sampai hari ini saya dibilang rugi, ya enggak. Mahir. Karena si yang gagal kita bisa produksi ulang gitu kan, tapi yang namanya proses memang harus begitulah. Kita untuk mengajarkan anak, terutama orang-orang yang berkebutuhan khusus kan istilahnya mental mereka kan juga tanda kutip gitu kan, lemah. Ketika kita tegur gitu langsung down. Kita bagaimanalah sebagai pembimbing untuk terus menjaga asa mereka. Oke, mungkin terakhir nih untuk pembalinan, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman difabel juga, atau mungkin juga ke siapapun lah. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin supaya tetap semangat atau seperti apa, silakan. Untuk teman-teman difabel ya tetap percaya diri, semangat, terus belajar, tetap menonjolkan dirinya ya. Dan untuk masyarakatnya juga harus bisa mensupport ya, harus bisa memaklumi lah gitu kan. Kalau seumpamanya bertemu dengan teman-teman disabilitas itu, ini loh, walaupun mereka kekurangan, tapi tetap harus dibantu juga, walaupun jangan terlalu mengasihani juga sih sebenarnya. Ya mensupport lah ya. Ya. Untuk mendukung ya, bahwa teman-teman difabel ini juga sebenarnya bisa berkarya juga, apapun seperti contohnya batik ini. Iya. Kalau dari Kang Sony sendiri harapannya ke depan mungkin untuk teman-teman difabel, untuk batik DRT sendiri seperti apa Kang? Ya harapannya sih ya apa yang disampaikan Mbak Lina itu memang betul, bahwa mereka diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan kelebihan. Tergantung kita masyarakat untuk melihat potensi kelebihannya, jangan kekurangan yang kita lihat. Kelebihannya yang dia miliki itu apa sih? Ya kita gali lah
Kan. Saya harapkan juga teman-teman UMKM Ya. baik di bidang craft maupun di bidang kuliner, tolonglah mereka untuk dirangkul, dibina supaya bagaimana lah, minimal mereka tidak menyusahkan orang lain lah, minimal bisa membantu dirinya sendiri udah cukup. Ya. Itu prinsip saya. Mereka bisa mencukupi dirinya sendiri, nggak usah terlalu merepotkan orang lain. Tolonglah ke teman-teman UMKM gitu. Kalau dari sisi pemerintah udah saya rasa udah cukup lah, udah banyak membantu teman-teman UMKM. Itu kan berkat juga PPDI yang digawangi oleh Mas Gode juga kan sebagai sekretaris. Dengan adanya organisasi itu, alhamdulillah sekarang setiap apapun kegiatan pemerintah selalu melibatkan teman-teman difabel. Difabel. Ya. Baik. Karena waktu yang terbatas nih, mungkin bisa kita lanjut lagi di lain hari. Dan juga Mbak Lina, terima kasih Kang Sony sudah hadir. Mbak Lina juga terima kasih sudah hadir untuk mengisi podcast frekuensi kita pada hari ini. Dan mirsa, podcast frekuensi waktu berjalan tanpa terasa dan kita sudah di akhir acara. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa dan juga kru-kru yang bertugas. Saya Rigita Bayu mewakili kru dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.